Pernah nggak sih kalian kepikiran pengen jadi pilot trading? Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Pernah nggak sih kalian kepikiran pengen jadi pilot trading? Nah, kepikiran jadi trader yang bener aja susah banget ya, yang profit terus gitu intinya. Tapi gini, kita bahas dulu mengenai tradingnya ya. Jadi sebelum kita itu jadi trader yang konsisten profitnya itu, kita harus membangun trading plan terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman bisa nantinya kalau ada peluang ya untuk menjadi pilot trading ya, teman-teman bisa bangun dulu trading plan-nya. Karena jadi pilot trading ini ya memang tanggung jawabnya juga berat ya, karena kita harus dituntut untuk selalu profit ibaratnya oleh pengikutnya ya. Cuman gini, kalau teman-teman sudah bisa profit secara konsisten, saya yakin ya kita nggak perlu lagi mempromosikan transaksi kita ya, karena otomatis ranking kita itu sudah naik di atas dan orang sudah melihat, oh ini trader ini bagus nih ya, trader ini layak untuk saya follow. Nah, ini jadi pilihan nantinya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai trading plan terlebih dahulu. Untuk membangun trading plan di forex itu sendiri sebenarnya cukup simple ya. Yang pertama kita harus tahu dulu pair apa yang akan kita tradingkan ya. Kita bisa trading di forex, bisa trading di komoditas ya, bisa trading di saham CFD ataupun bisa trading di indeks juga ya. Cuman biasanya yang saya temui sih pada trading di gold ya. Dan saya juga paling sering trading di gold juga. Dan kalau teman-teman mau ikut di grup Telegram saya, yang paling sering saya sharekan juga gold. Karena kalau di gold ini ibaratnya gini, kita nyari profit 10 pip ataupun kita nyari profit 100 dolar itu akan jauh lebih mudah ketimbang kita nyari profit 100 dolar di euro ya. Karena kalau di euro ya kita berarti butuh lot yang lebih tinggi gitu. Tapi ya dibalik profitnya yang cepat itu juga resiko lossnya juga cepat. Tapi memang yang kalau kita sebagai trader yang agresif akan cenderung di gold ini ya. Nah, setelah kita sudah menentukan nih objek untuk kita jadikan transaksi tradingnya, objek untuk kita tradingkan ya, kita pelajari objek itu ya. Misalnya kita trading di gold, maka kita harus mengerti karakter dari gold itu seperti apa. Misalnya ada berita ekonomi yang besar, itu efeknya ke gold bakalan seperti apa. Kita harus pelajari semua itu ya. Jadi supaya kita bisa tahu tipikalnya dari gold ini ya. Kita bisa tahu karakteristik dari gold itu sendiri. Nah, setelah kita tahu ya, kita harus punya strategi untuk entry posisinya. Nah, strategi untuk entry ini teman-teman bisa pakai ya, yang paling mudah itu adalah indikator. Kemudian teman-teman bisa pakai support resisten. Lalu meningkat lagi teman-teman bisa pakai price action ya, semakin lama. Nah, itu adalah proses teman-teman untuk belajar melakukan analisa. Memang untuk menentukan strategi entry ini ada banyak sekali caranya. Nah, sebaiknya teman-teman itu tentukan cara teman-teman sendiri. Ada dua tipe orang yang entry posisi. Ada yang memanfaatkan bouncing, jadi ketika marketnya itu mantul, maka dia entry posisi. Nah, biasanya orang ini akan sering menggunakan pending order, yaitu adalah sell limit ataupun buy limit ya, karena dia manfaatin bouncing. Ada yang lainnya itu dia memanfaatkan breakout dari market. Nah, breakout ini adalah momen ketika marketnya itu menembus level tertentu ya. Ini biasanya untuk breakout ini biasanya terjadi pada saat adanya berita yang berefek volatilitasnya itu tinggi. Itu biasanya terjadi di situ ya, meskipun berita itu juga efeknya dua ya, tetepannya bouncing dan breakout ya. Nah, breakout ini biasanya kalau di pending order pakainya adalah sell stop dan buy stop itu. Nah, terus kemudian untuk strategi entry-nya, buy sell-nya itu teman-teman tinggal tentukan dari arah trennya. Nah, untuk menentukan arah tren teman-teman bisa gunakan indikator tren. Karena kalau kita memahami indikator itu
kita bagi menjadi 4 golongan indikator ya. Indikator untuk deteksi tren, indikator untuk deteksi momentum, indikator untuk deteksi volume transaksi, dan indikator untuk mendeteksi volatilitas. Jadi kita harus selalu menggolongkan indikator ini ke dalam 4 golongan ini, supaya kita akan lebih mudah nih untuk memilih indikator mana yang akan kita pakai. Jadi misalnya kalau kita mau pakai indikator untuk mendeteksi tren, ya tinggal kita pakai kelompok dari indikator tren. Ada banyak ya, ada moving average ya, kemudian ada average directional movement index, dan ada MACD, macam-macam indikator tren ya. Jadi dari situ teman-teman bisa tentukan arahnya ya, arahnya ke arah mana. Jadi misalnya di indikator moving average itu, untuk indikator moving average-nya sendiri posisinya ada di bawah dari harga ya, dari candlestick, artinya tren yang sedang terjadi itu adalah tren naik. Misalnya ada di atas, berarti tren yang sedang terjadi itu adalah tren turun. Itu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman punya strategi untuk exit, untuk entry posisinya, baru setelah itu teman-teman tentukan strategi exitnya. Strategi exit teman-teman bisa ada 2 ya untuk strategi exit ini. Yang pertama itu adalah take profit, dan yang kedua adalah stop loss. Jadi kalau nggak profit ya rugi, itu adalah strategi exitnya. Nah, kenapa kok ada 2 ya? Harusnya kan cuma ada 1, take profitnya saja ya. Yang nggak enak-enak ya tetap harus kita pikirkan juga ya. Intinya kita memang pengennya profit semua, tetapi kan di suatu saat kita ada salah analisa juga ya, salah analisa. Nah, itu kalau teman-teman salah analisa ya harusnya sudah kita antisipasi supaya kalau kita salah analisa itu nggak terjadi floating yang mengakibatkan kerugiannya itu semakin banyak. Makanya ditetapkanlah stop loss gitu. Nah, stop loss dan take profit ya, kita bahas mengenai take profit dulu. Untuk menentukan target ini teman-teman bisa tentukan dengan seberapa teman-teman itu setiap hari itu pengen profit berapa pip sih, katakanlah kayak gitu. Misalnya setiap hari itu profitnya targetnya adalah 100 pip. Nah, dari 100 pip ini kira-kira mau diraih dalam berapa kali transaksi? Ya, kalau 1 kali transaksi saja sepertinya agak sulit. Ya, pasti harus beberapa kali transaksi kalau kita tradingnya di euro. Tapi kalau di gold mungkin rata-rata kita bisa dapat 30 sampai 40 pip. Berarti 100 pip itu bisa diraih dalam sekitar 2 sampai 3 kali transaksi. Jadi setiap kali pasang take profit, teman-teman pasang katakanlah 40 pip seperti itu. Terus untuk stop loss-nya pun juga sama. Kita bisa menentukan berapa sih batasan kerugian kita itu. Misalnya batasan kerugian kita jangan sampai lebih dari 50 pip. Nah, teman-teman bisa pasang di situ. Atau untuk menentukan target ini bisa 2 cara ya. Bisa pakai support resisten juga. Jadi ketika harga kita menemukan area resisten, misalnya kita sudah open posisi buy, nah resisten di atasnya itu jadi area targetnya. Gitu. Biasanya kalau kita pakai support resisten, maka target kita akan lebih menyesuaikan dengan pergerakan marketnya. Nah, setelah exit baru kita masuk ke money management ya. Tentunya money management ini sangat perlu diperhatikan, karena money management ini berhubungan dengan seberapa besar volume transaksi trading yang bisa teman-teman buka ya, dengan modal yang teman-teman sudah tentukan terlebih dahulu. Nah, di dalam money management ini juga teman-teman harus membuat ritme trading. Ritme trading ini yang mengatur jadwal teman-teman itu untuk WD. Jadi yang selama ini trader itu kenapa mereka kok malah rajin deposit? Itu karena mereka ketika mereka deposit ya, mereka nggak mikir kapan saya akan WD ya. Mereka nggak menentukan kapan saya akan WD. Makanya mereka terjebak di deposit terus. Kalau kita trading terus itu kan otomatis di awal-awal memang profit ya, tapi setelah itu kan pasti bakalan loss. Dan makanya di trading forex ini saya katakan nggak cocok untuk di compounding, meskipun teman-teman punya kesabaran yang sesabar apapun, tapi kata orang kan sabar ada batasnya ya. Jadi lebih baik kita compounding di aset yang lebih aman resikonya ya. Maka kan di instrumen investasi itu kan ada banyak ya asetnya, ada saham, terus deposito, reksadana ya, ada forex.
Ya, dari resiko yang paling gede sampai ke yang paling rendah ya. Tentunya kalau kita mau compounding, kita cari yang paling aman dong. Jadi kalau di forex ya kita buat untuk cari uang jangka pendek aja gitu. Toh ya profitnya, rasio profitnya itu kan, persentase profitnya itu kan juga gede banget ya. Kalau dibanding dengan instrumen yang lain, maka ini bisa dijadikan sebagai aset instrumen investasi untuk jangka pendek gitu. Nah, jadi setelah teman-teman sudah membuat trading plan-nya tadi, nah sekarang teman-teman tinggal tautkan dengan Follow Me. Di Follow Me ini teman-teman bisa melihat kinerja akun trading dari teman-teman ya. Ini saya contohkan, saya bukakan untuk Follow Me. Ini adalah salah satu akun di luar negeri. Jadi di sini kita bisa melihat dia itu open posisi di mana. Ini mirip dengan MQL5, cuman Follow Me ini dari Indonesia. Jadi kita akan jauh lebih familiar ya dengan dengan tradingnya ya. Ini kita bisa lihat transaksi dari dia. Ini pertumbuhan akunnya bisa kita lihat dari dia, ternyata sudah trading itu dari Juli ya. Juli terus awalnya masih loss, kemudian sekarang sudah bertumbuh, jadi asetnya sangat banyak, dan ini sepertinya ini sudah di WD ini ya, sudah ditarik dan posisi sekarang masih floating minus di sini, ekuitasnya segini. Jadi kita bisa tahu nih transaksi trading kita itu seperti apa di sini. Dan ini contoh akun saya. Di sini kita bisa lihat ya maksimal drawdown-nya berapa, terus close posisinya, hasilnya profitnya atau loss-nya berapa, itu terlihat semuanya di sini ya. Jadi kita bisa tracking dan kita bisa melakukan evaluasi dari grafik ini. Oh, saya berarti yang perlu diperbaiki apa nih? Itu ya, dengan menggunakan Follow Me ini. Nah, kalau teman-teman sudah tradingnya itu sudah profitnya sudah konsisten, secara tidak langsung nanti teman-teman akan di follow nih transaksi tradingnya oleh orang lain. Nah, kalau teman-teman di follow oleh orang lain, maka otomatis teman-teman bisa mengenakan biaya ya, mengenakan biaya ketika orang itu follow ke tradingan teman-teman ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa dapat kesempatan cuan lagi. Jadi ada banyak memang di bisnis di trading forex ini. Nah, makanya buat teman-teman ketika membuat akun trading, pastikan juga ditautkan dengan Follow Me ya, karena manfaatnya selain untuk kita sendiri, bisa buat orang lain juga, untuk membantu orang lain itu yang nggak bisa trading, bisa bisa mengikuti transaksi trading teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang belum bisa trading juga, teman-teman juga bisa ikuti trader-trader yang lain, karena kita bisa lihat dari metriknya, dari grafiknya, ini naik atau turun seperti itu bisa dilihat dari situ. Oke, sepertinya seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.